karena pada malam kesempatan hari ini saya kehadiran bintang tamu, yaitu seorang pendaki gunung. Nah, Nur Hadi. Oke bro, di sini dong, dikitan sini. Selamat malam bro di channelnya Bang Robani Menjalin Cerita. Nah, ada nggak tips atau cara bagaimana pertama kali Mas Nur Hadi ini manjat gunung? Karena pendakian pertama itu awal mula gua mendaki pertama kelas 3 SMP ya. 3 SMP? Soalnya di alam itu kita kan dari alam ya bang. Iya. Kita pasti bakal balik lagi ke alam gitu. Menurut Al-Quran gimana? Kalau menurut Al-Quran sih, kalau kata yang kita lihat emang benar kenyataan ya, kita terbuat dari tanah, bakal balik lagi untuk ke tanah. Itu benar. Betul ya. Nah, terus hubungannya dengan alam itu apa tadi? Kita belajar tentang alam itu seperti belajar kehidupan yang nyata bang. Gitu, kehidupan yang nyata. Seperti halnya kita jatuh bangun, sakit, lelah, letih, ya kan, capek, emosi. Tapi nanti di semua itu akan ada keindahan bang yang kita lihat. Gitu. Jadi rasa lelah, lesu, capek, letih itu akan terbayar nanti di puncak. Nah, gitu ya? Betul. Jadi gitu bang. Tadi di takut ketinggian ya. Gimana itu? Itu tergantung dari gunung-gunung ya bang. Ada yang kalau ketinggiannya 1000 itu kemungkinan bisa dibilangnya bukit ya. Bukit. Yeah. Kalau di ketinggian 1500 ke atas itu bisa dibilang gunung. Tapi kalau misalkan kita takut ketinggian itu jangan takut bang. Soalnya kan yang kita tapak itu bukan jurang, bukan langsung ketemu dengan bawahnya jurang itu. Kedalaman lah, ibaratnya kedalaman ya. Terus? Jadi yang kita lihat itu hanya pepohonan, alam, terus kayak semacam akar-akar yang kita pijak itu akar-akar, bebatuan. Itu nggak terlalu terlihat tinggi lah kalau kita jalani. Paling yang kita lihat itu hanya tanjakan yang katanya capek. Iya itu. Sakit ke badan. Iya. Jadi paling gitu doang bang. Ini orang yang nggak berpendidikan nih. Motor segala lagi. Habis sih motor apa itu? Mio ya? Penolak punah. Ceper. Batu ceper. Ceper. Oh. Ini lagi hansip. Terus motivasi buat yang katanya takut ya? Iya. Takut apa tadi abang katanya? Iya takut nggak kuat. Takut nggak kuat ya? Kalau nggak kuat bang, di kita tuh pendaki itu di gunung itu ada yang namanya shelter atau pos. Di per pos itu kita bisa istirahat. Nah, di situ kalau sekiranya emang kita capek atau udah nggak kuat, ngomong aja bang. Jangan gengsi, wah dia bisa, kenapa gua enggak? Jangan seperti itu. Kalau seperti itu, kalau kita emang udah nggak kuat, kalau kita berpikirannya gengsi, yang ada hancur sendiri bang badan bang. Oh gitu. Ya, hancur sendiri badan. Dalam arti hancur itu
ya badan lu nanti pas turun dari gunung ya pasti sakit banget, sakit, jongkok nggak bisa, jalan pasti ya agak sedikit long apa kalau kata ini mah apa sih namanya ngangkang ya. Oh, ngangkang. Iya bang, ngangkang bang. Kalau kata orang-orang kan ngangkang gitu, agak sakit lah buat jalan tuh, sakit buat napak, sakit pasti. Apalagi kalau udah dari ketemu tanah ke aspal atau konblok, konblok itu ya, itu pasti sakit bang, kita tapak bang. Oke. Warung sih udah. Gak mau tidur ya? Merem bed bisa. Anjir. Merem aja. Malam nonton TV Live Roma lagi. Setiap kita ada lelah, capek, letih, lesu, itu akan terbayar oleh suatu keindahan yang ada di atas sana nanti. Betul. Ya? Oke. Nah sekarang yang kedua pertanyaannya, itu persiapannya berapa lama untuk mempersiapkan dari mental, fisik dan lain sebagainya? Kalau persiapan sih kalau mendaki gunung ya tergantung dari gunungnya bang. Oh. Kalau misalkan kayak gunung-gunung yang bener-bener ekstrim ya, seperti Gunung Raung. Gunung Raung di mana? Gunung Raung itu Jawa Timur. Oke. Gunung Raung, Gunung Semeru yang nggak bisa kita main-mainin tuh. Sebenarnya sih semua gunung nggak bisa kita main-mainin, ibaratnya nggak bisa disepelein lah bang. Nggak bisa disepelein karena kita tuh lawan alam. Alam tuh nggak bisa ditebak bang. Gitu. Karena ya satu cuaca, ya kan, yang di bawah panas, kita nggak tahu di pertengahan bisa hujan bang. Oh gitu. Bisa di pertengahan jalan itu bisa hujan, di bawah panas nih, di atas itu bisa hujan bang. Karena kabut, satu karena kabut, air kabut. Kedua juga karena emang angin gede, cuaca. Ya, jadi kalau misalkan kayak siap mental itu harus benar-benar siap sih. Intinya sih niat bang. Niat ya. Niat, satu niat. Kedua kita harus jaga benar-benar fisik, jangan terlalu diekspor fisik kita, tenaga kita. Terus kayak mental juga. Intinya kalau mental tuh jangan berpikiran yang macam-macam lah. Kalau di gunung tuh kayak misalkan masih di bawah aja, masih di darat, di apa kayak model macam di perkotaan gitu ya. Itu masih berpikirnya kayak wah, gue takut ketemu apa nih? Misalnya gue takut ketemu apa nih? Nah itu jangan berpikiran seperti itu. Kita mendaki gunung itu ya satu tujuan aja, pulang. Oh gitu. Ya. Jadi kita mendaki gunung harus punya tujuan, yaitu pulang. Pulang ke rumah. Udah gitu aja. Soalnya saya pernah nih, ada adik ipar ya, dia manjat. Pasti tahu ada orang utan lah, ada apalah, terus ada suara-suara kayak kunti gitu ya. Ya itu pasti banyak bang, pasti banyak. Saya juga pernah ngalamin itu yang namanya diketawain. Iya. Pernah bang ngalamin. Turun waktu itu kita naik gunung Pangrango ya. Lewat jalur Cibodas itu sekitar turun kita sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore karena terlalu leha-leha. Terlalu di bawah santai, kita turun jam 4 sore. Nah dan pas di pertengahan jalan itu kita sempat emang ada yang gangguin bang. Oh. Iya. Terus gimana di sana? Nenek-nenek. Terus adalah kayak model kayak hantu yang diketik tuh, pocong tuh, pocong. Iya. Terus itu kelihatan itu? Kelihatan bang, itu bener kelihatan bang. Cuman kita kalau di gunung tuh jangan asal ngomong, wih gue ngeliat pocong. Jangan. Diem aja, nanti sekiranya emang udah nyampe tempat peristirahatan di base camp baru boleh kita cerita. Gitu. Jangan sampai di tempat bener-bener itu di tempatnya kita cerita di tempat itu. Janganlah seperti itu, jangan seperti itu. Itu pernah tuh kejadian seperti itu? Pernah kejadian bang. Ada yang ngetawain kita bang sepanjang jalan itu. Sepanjang jalan sampai pos bayangan 1.
kalau nggak salah itu. Sorry dipotong. Nah itu kalau misalnya ada suara-suara begitu kita cuek aja atau Cuek aja bang. Cuek aja, diemin aja udah. Anggap aja itu lagu. Iya, walaupun hati kita udah tegang, udah takut gitu, anggap aja itu lagu. Dengerin aja udah, anggap lagu. Ya kan? Ibaratnya gini bang, naik gunung itu, lu namu ke rumah orang. Iya. Kalau lu nggak sopan di rumah orang itu pasti ngamuk dong. Iya, nggak enak. Walaupun itu gitu goib, walaupun itu nyata tapi hewan, ya itu rumah orang. Iya. Itu rumah dia. Iya. Gitu. Emang itu habitatnya dia tuh di situ. Kalau kita datang ke situ dengan nggak sopan, ya dia marah dong. Iya. Gitu. Kayak gue menamu ke rumah lu nih. Iya. Terus Gue mau ibaratnya gue mau buang air kecil ya. Iya. Gue mau buang air kecil. Nyelonong aja langsung ke rumah, ke kamar mandi. Toto langsung aja buang air kecil ya kan. Kan hati lu gondok nih, orang nggak sopan amat. Iya benar. Melunjak amat kan gitu. Oke. Jadi kita ibaratkan namu gitu Ya, di sana ya. kita tuh namu di sana. Gitu bang. Mudah ada 2 bocah.